Shalom Bapak Ibu. Shalom, Halo. Abuna. Abuna. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi ya Bunda. Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi Bagaimana pagi. kabarnya Bapak Ibu semuanya? Halo Ibu Bulani. Maria, Inang Selamat Rumah. pagi. Shalom Pak. Selamat pagi. Puji Tuhan ya. Kita semua ya. Amin. Puji Tuhan juga ini Abuna semakin seger nih, semakin sehat, semakin pulih. Oh iya Pak. Saya percaya pengalaman pertama kemarin itu bersama dengan keluarga besar OASI yang juga kami juga mendoakan dan merindukan. Ternyata healing itu perlu Pak ya Bapak Ibu ya. Healing itu penting sekali. Jadi nanti kita cari tahu. Pokoknya begitu Pak Tampu Bolon sudah landed di Jakarta, langsung kita kopi darat ya Pak ya. Kita bicarakan rencana berikutnya. Oke Pak Mardani dan juga Bu Sekar. Mewakili rekan-rekan BW yang lainnya, kita bawa dalam doa, kita rencanakan biar terrealisasi ya Bapak Ibu. Amin. Aduh, betul sekali ya. Kemarin juga, wah luar biasa kemarin di Villa RAP atau RAP di Puncak Cisarua sana ya, Puncak Bogor, puji Tuhan. Cuma diam di sana aja, pokoknya suasananya benar-benar healing sekali ya Bapak Ibu. Nah saya juga percaya ini sudah terhealing juga nih Ibu Lani nih. Gimana kabarnya Bu? Baik. Baik. Sehat Bu ya? Sehat. Kayaknya pulang dari Guangzhou, ini bulan ini tambah piauliang nih kayaknya nih, tambah muda nih kayaknya ya. Kan habis healing Pak itu Abuna. Jadi ada sukacita itu kan enak. Iya. Kayak lebih muda 10 tahun ya Bu Lani. Iya. Bulani sama Bu Lingga kayak Yosena aja, anaknya Pak Yosep, seperti hari ini mau orientasi sekolah nih kayaknya nih. Tambah muda aja. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebentar ya mohon izin. Saya ini dulu. Silakan saling tegur sapa dulu Bapak Ibu. Shalom Bu Risma. Bu Acen. Shalom Bu Risma, Bu Acen. Shalom. Halo Pak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke Bapak Ibu sekalian, tadi sudah bersampai mana nih saya menyapanya nih? Bu Abuni Kartika, Bu Acen, Bu Ayen, Bu Lani, kemudian Bu Sinai, lalu Bu Dora Gunawan, Bu Duma Siburian, Ibu Helmi, Shalom Bu Helmi, Pak Hendri Gunawan, Bu Linggawati, Pak Mardani, Bu Maria Perangin-angin, juga ada Ibu Mariana Sitepu, Bu Nancy dan Pak Jusman, Bu Sekar, Bu Yani, Pak Yosep. Oke, ya. Iya. Iya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, Pak Yosep ini luar biasa. Kemudian ya. Alumni yang kemarin cuma baru saya, Abuni sama Pak Yosep kayaknya. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Karena memang cukup melelahkan ya Bapak Ibu, tapi lelah di fisik tidak terasa ya, karena ada sukacita yang melebihi segalanya ya. Tuhan. Kami juga di sana berdoa dan mendoakan Bapak Ibu semua. Kita semua berdoa apa yang Bapak Ibu rindukan akan Allah hadirkan. Terlebih lagi Bapak Ibu sudah hadir di BW pagi ini, kita beri tepuk tangan dulu dong kebersamaan kita ya. Saya juga minta maaf ada keterlambatan upload beberapa dokumentasi BW yang beberapa hari lalu ya, termasuk juga yang kemarin karena faktor teknis, tapi yang kemarin terakhir Jumat itu sudah di-upload tadi malam. Saya upload tadi malam ya, jadi Bapak Ibu bisa
preview lagi. Oke Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama melanjutkan ya perjalanan spiritual kita. Untuk itu siapkan Alkitabnya ya dan juga catatannya. Kita mau sama-sama menelusuri firman Tuhan masih di 1 Raja-Raja. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama satu dalam doa dulu ya tentunya Bapak Ibu sekalian. Yuk mari kita satu dalam doa. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita mau satu dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami semua pada pagi hari ini, baik yang berkegiatan kemarin bersama-sama di Villa RAP maupun juga kami yang baru saja bergabung karena setelah bepergian kemarin dari luar negeri, bahkan dari pengobatan, dari tugas, pekerjaan. Kami mengawali pekan ini dengan sehati, sejiwa, sepikir, karena kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi guidance dalam kehidupan kami, akan membuat kami berketetapan dalam rencana Tuhan yang akan terjadi. Kami percaya Tuhan pertemuan ini akan menghadirkan kerajaan-Mu, dan ketika kerajaan-Mu datang kehendak-Mu terjadi, maka kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, damai sejahtera itu akan menjadi milik kami senantiasa. Kami boleh melihat keajaiban dan perbuatan-Mu yang ajaib. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, seperti biasa kita mau memuji menyembah Tuhan ya. Tentunya sebelum kita mulai perjalanan spiritual kita di dalam BW, menelusuri dan menyingkap makna pembelajaran hidup di balik setiap apa yang kita baca di Alkitab. Oke. Selamat datang di BW yang pastinya tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Ya, itulah semangat kita. Makanya jangan sampai kendor. Oke. Inilah pujian yang akan kita naikkan Bapak Ibu sekalian. Mari kita memuji menyembah Tuhan di tempat Bapak Ibu masing-masing ya. Saya mengajak Bapak Ibu harus nyanyi ya Bapak Ibu ya. Sebagai bukti, sebagai ungkapan terima kasih Bapak Ibu kepada Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kuasa-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Boleh angkat tangan sama-sama, kita muliakan Dia Bapak Ibu sekalian. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, hanya di dalam nama berkat Tuhan Yesus kami yang dahsyat dan ajaib kami berserah dan percaya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Kita mau melanjutkan. Nah,
Kita mau melanjutkan, kita buka yuk Bapak Ibu di 1 Raja-Raja. Pasal yang ke-7. Kita mau melanjutkan di 1 Raja-Raja pasal yang ke-7. 1 Raja-Raja pasal yang ke-7. Oke Bapak Ibu, kita mau sama-sama baca ya. Demikian ada tertulis Salomo dengan judul Istana Salomo ya. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu. 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali, dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya, dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta, dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sampai di situ dulu. Katakan puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Kenapa dikatakan puji Tuhan, Abang? Puji Tuhan kita bisa membayangkan ya. Puji Tuhan kita bersyukur Tuhan memperlengkapi kita dengan hikmatnya sehingga kita bisa berimajinasi ya Bapak Ibu dari apa yang kita baca ini. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Betul nggak sih? Ketika kita baca ya kita paling tidak membayang-bayangkan, mungkin bayangan kita itu berbeda-beda ya. Baloknya berbeda-beda dengan warnanya ya, walaupun ada ukuran-ukurannya nih. Di sini kan ada 50 hasta, melintang, digaji di bagian dalam. Tapi imajinasi kita ketika bekerja sesuai dengan apa yang kita baca itu bekerja dengan urutan yang sama. Namun kalau ini di print out gitu, kemungkinan besar bentuknya akan beda-beda gitu. Ya. Karena bisa juga kita berimajinasi melintangnya ke kanan model kayak begini. Kalau gergaji dari dalam itu bentuknya akan seperti ini, ya. Lalu kemudian balai pertemuan itu pantasnya juga kayak begini, gitu ya. Jadi kalau ini kita gambarkan, tuangkan di kertas gambar, tentu gambarnya tidak ada yang sama. Sekalipun urutannya dan juga penjelasannya, informasinya itu kita baca dengan cara yang sama, ya. Tapi penerapannya bisa berbeda-beda, ya. Nah, ini menggambarkan apa, Bapak Ibu, yang menjadi pembelajaran kita hari ini, ya? Menjadi pembelajaran kita hari ini adalah
sesuatu yang sifatnya bagaimana kita melihat ketika Salomo membangun istananya selama 13 tahun Bapak Ibu sekalian ya. 13 tahun ia membangun istananya sendiri, ia mendirikan gedung yang disebut hutan Libanon, dan dari ukurannya saja kita bisa bayangkan itu lebih besar dari bait suci yang juga dibangun. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, istana yang dibangun oleh Salomo dengan bait suci yang dibangun juga, apakah fokus Salomo kepada Tuhan mulai teralihkan karena pembangunan istananya? Karena istananya ini ternyata ukurannya jauh lebih besar dari bait suci. Ya. Nah, ini pertanyaan yang kepantasannya adalah dijawab oleh kita masing-masing. Ya. Ini yang bisa jawab cuma Salomo sendiri nanti ini. Nah, sekarang kalau pertanyaan ini ditorehkan ke kita, yuk taruh tangan di dada sama-sama. Apakah fokus saya, yuk sama-sama katakan yuk, apakah fokus saya kepada Tuhan hari-hari ini mulai teralihkan karena saya sedang membangun apa yang menjadi impian saya? Nah, itu dia. Karir, pelayanan, pekerjaan, perencanaan untuk bepergian dan lain sebagainya. Apakah fokus kita ini selama ini sudah mulai teralihkan dari apa yang selama ini sedang kita bangun ya? Dari kali pertama kita dipertemukan di BW nih Bapak Ibu, entah kita nih alumni dari Holy Land maupun bukan alumni dari Holy Land, karena ada yang kerabat diperkenalkan. Sebagai contoh yang paling mudah adalah, paling dekat adalah seperti bagaimana Ibu Lani memperkenalkan BW ini, diajak dari Ibu Lingga ya, bukan sama-sama alumni dari Holy Land, tapi startingnya dan perkembangannya, pertumbuhannya bisa sama-sama gitu, bisa merasakan satu keluarga yang dekat ya. Bahkan ketika Bapak Ibu mengajak putri, seperti contoh Bu Nancy mengajak putrinya yaitu Bu Afrina, itu pun juga dipertemukan dan akhirnya bisa sejalan seiring ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, apakah selama ini yang kita sedang bangun ini, yang kita sama-sama akan tiba di penyelesaian bangunan kita di waktu yang berbeda? Ya, di waktu yang berbeda. Karena kan salah satu di antara kita akan dipanggil Tuhan dengan waktu yang berbeda. Tapi kita sedang membangun sebuah hal yang mungkin sudah lama kita tidak terpikirkan untuk kita bangun. Apa itu? Hubungan dengan Tuhan yang pribadi. Ini sama seperti bagaimana kita membangun bait suci. Yang mungkin dulu seperti kemah suci, berpetualang ke sana kemari dan lain sebagainya. Tapi ketika ketemu di BW, akhirnya Bapak Ibu membangun sebuah bait suci. Artinya membangun sebuah ketetapan. Anda belajar fokus di sini, Anda belajar firman Tuhan di sini, Anda belajar beribadah bersama di sini, lalu Anda belajar menerapkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan secara aplikatif dan relevan dalam pekerjaan Anda dan juga pelayanan Anda, dan juga untuk studi Anda, dan juga Anda terapkan juga dalam keluarga, termasuk dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu sendiri. Namun dalam kehidupan dan perjalanan hidup kita, tentu ada hal-hal yang bisa saja menyita perhatian, bisa saja mengalihkan fokus. Nah, pertanyaan keduanya adalah, siapakah yang lebih besar? Nah, ini dia. Jadi ketika apa yang kita rencanakan, kita impikan, ini sedang kita kerjakan, kita persiapkan, pada saat kita sudah memulai hubungan kita dengan Tuhan, nah, apakah dan siapakah yang lebih besar? Apakah lebih besar keinginan kita atau lebih besar fokus kita untuk tetap membangun kehidupan pribadi kita dengan Tuhan? Siapakah yang lebih besar? Apakah Tuhan Yesus yang kita sembah atau ada fokus lain yang tanpa kita sadari akhirnya itu teralihkan? Ya, Bapak Ibu. Jadi ini sebuah pertanyaan yang harus terjawab oleh kita di minggu ini ya, yang harus kita pegang dan kita ingat bersama dengan nilai-nilai kehidupan yang kemarin-kemarin. Ya.
Dari kisah ini kita bisa melihat ya Bapak Ibu, persiapannya benar-benar luar biasa. Ya, tiang penyangganya juga dipikirkan dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita pikirkan ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya boleh sampaikan ya, apa yang menjadi perhatian kita pada pagi hari ini untuk mengawali minggu kita, bahwa bagaimanapun juga jangan sampai kita mengabaikan fokus kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita membangun, apakah itu pelayanan, membangun karir, membuka usaha dengan perencanaan-perencanaan kita, jangan sampai kita jatuh dalam pemahaman begitu sudah sibuk, begitu sudah mulai berhasil, begitu sudah ada tanda-tanda ajaib, langsung kita mulai kendor. Makanya di BW ini dikatakan jangan kasih kendor. Kenapa? Kalau jangan sampai kendor, itu kita tidak ada effort gitu. Tapi kalau jangan kasih kendor, kita tidak memberi apapun peluang untuk membuat kita kendor. Ya, contoh bisa saja barangkali, saya bukan mengatakan bahwa yang tidak bisa datang itu kendor, enggak ya. Karena setiap kondisi tubuh orang kan beda-beda. Tapi bisa saja ketika misalnya saya di Holy Land pun agak mengendor sedikit, alasannya capek dan letih dan sebagainya, atau seperti halnya juga pengalaman kami pada hari ini, dari pulang dari sana kena macet ya dan lain sebagainya. Tapi dulu saya banyak suka selalu bisa beralasan seperti itu, kan itu relevan dan masuk logika juga gitu. Tapi kalau dari prinsip hubungan kita pribadi dengan Tuhan yang semakin dewasa, semakin matang ya, karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu harus sampai di tingkat kedewasaan dan kematangan. Kenapa? Kalau di tingkat kedewasaan kedewasaan rohani, supaya kita mampu dan bisa untuk mewariskan nilai-nilai yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kematangan itu adalah buahnya supaya bisa dipetik Bapak Ibu. Buah yang namanya buah roh itu, kesabaran, ketekunan ya, damai sejahtera dan lain-lain, semua nilai yang benar-benar bisa dinikmati banget gitu dalam kehidupan, sehingga orang bisa mengatakan dan mengakui ya, tentunya mengakui, wah emang berbeda. Makanya Bapak Ibu, apapun yang sedang kau persiapkan, bagaimanapun keadaanmu, ingat masa depan kita cuma terjamin hanya di tangan Tuhan. Masa depan perencanaan untuk memiliki anak, masa depan untuk membangun rumah tangga, masa depan untuk memiliki pekerjaan, masa depan untuk mewujudkan impian masa kecil, masa depan untuk merealisasikan perencanaan dalam kegiatan kita baik hari ini, minggu depan atau bulan depan, semuanya itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan sendiri yang berjanji, sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberimu hari depan yang penuh harapan. Itulah sebabnya Salomo akhirnya menuliskan di Amsal pasal 23 ayat 18. Ya, Amsal 23 ayat 18. Ya, kemarin saya sampaikan ini di ulang tahun OIC yang keempat. Ya, menarik Bapak Ibu, saya tutup dengan kesaksian ya. Perayaan OIC di tahun ini adalah perayaan yang di luar dari perencanaan sebenarnya. Ya, sempat terencana dari tahun-tahun awal, tapi baru terrealisasi di tahun yang keempat. Kalau kita bicara 4 itu seperti bicara kaki kursi, kaki meja ya, di mana semua tiang seperti pilar, penyangga ya. Lalu kemudian ada alasnya. Dan itu semuanya harus sama supaya dia berdiri kokoh. Ya. Kemarin kita baru bicara 4 pilar Bapak Ibu. Di 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 11 sampai 13 ya. Bagaimana Tuhan berjanji akan menggenapi janjinya kalau apapun yang kita dirikan. Di 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 12 sampai 13, ketika firman Tuhan datang ke Salomo dikatakan begini, kalau engkau hidup menuruti segala ketetapan, melakukan segala peraturan, tetap mengikuti segala perintah dan tidak menyimpang. Kelimanya, menepati janji. Ini 4 pilar. Sampai kita
terima janji Tuhan, dan kita bisa tos sama Tuhan, dan kita bisa salaman sama Tuhan, dan kita mengatakan terima kasih Tuhan. Ya, itu sebabnya di Amsal 23 ayat 18 mengatakan bahwa karena masa depan sungguh ada, dan pengharapan dan harapanmu tidak akan hilang. Dan ini cuma Tuhan yang bisa memberikan jaminan atau warranty kepada kita. Apa yang kita bangun tidak bisa menjanjikan apapun. Karena kita tidak bisa memastikan apa yang kita bangun itu akan menjadi sebuah janji yang tergenapi untuk anak cucu kita. Tetapi, kalaupun semua itu berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar, terbangun dengan baik, itu semua oleh karena apa? Campur tangan kuasa Tuhan. Ini tidak boleh lupa. Jadi campur tangan dunia dan urusan-urusan dunia tidak boleh lebih besar daripada campur tangan kuasa Tuhan. Karena Tuhan selalu akan ikut campur di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus terus mengikut sertakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tanpa campur tangan Tuhan kita tidak punya masa depan. Yuk sama-sama taruh tangan di dada. Tanpa campur tangan Tuhan tidak ada masa depan. Iya, tidak ada masa depan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, yuk sama-sama kita pejamkan mata. Kita taruh tangan di dada, kita mau berdoa. Kami berterima kasih untuk Roh Kudus yang telah mengingatkan kami pada hari ini. Sama seperti halnya Salomo. Hanya kami juga yang bisa menjawab apakah dan siapakah yang lebih besar dari fokus kami hari-hari ini. Apakah yang sedang kami bangun di dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, perencanaan kami, atau tetap fokus kami dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan tetap yang lebih besar dan tetap yang menjadi prioritas dibandingkan dengan apa yang kami bangun untuk mewujudkan keinginan kami dan kebutuhan kami. Sesungguhnya Engkau adalah Allah yang memenuhi dan Engkau yang mengetahui apa yang kami butuhkan baik hari ini, esok, dan di masa depan nanti. Karena Engkaulah masa depan kami ya Tuhan. Hamba berdoa bersama Abuni untuk semua Bapak Ibu yang mengikuti dan setia dan tetap memprioritaskan apa yang menjadi bagian dari kerinduan mereka, membangun hubungan pribadi dengan Engkau setiap pagi, akan memuluskan setiap perencanaan mereka, menyembuhkan sakit penyakit mereka. Ketika Bu Retno juga dalam keadaan letih, lemah karena ada sesuatu yang menjadi kelemahan fisiknya, apapun yang didiagnosa oleh dokter, kami mau perkatakan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami percaya Bu Retno akan mendapat kekuatan yang baru. Beri kesetiaan Bu Retno untuk tetap mengikuti apa yang Tuhan izinkan. Dan tidak akan Bu Retno lelah, bosan, karena sesungguhnya Allah yang Maha Kudus dan Maha Kuasa selalu hadir di dalam apa yang menjadi bagian untuk harus dilaluinya. Berkati keluarganya, berkati tim dokter, tim medis. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa dan berterima kasih untuk Putri Bu Yani yang sudah tiba di tujuan. Bahkan kami semua yang kemarin dari Villa RAP Puncak sudah tiba semalam di waktu yang hampir bersamaan. Dan kami mengalami bagaimana janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami, terrealisasi. Kami yakin dan percaya hari ini anak-anak dan cucu kami pun yang masuk dalam orientasi sekolah akan mengalami penyertaan Tuhan. Di usia muda mereka boleh mewarisi nilai-nilai yang kami ajarkan, nilai-nilai yang Bapak Ibu ajarkan kepada cucu dan anak mereka. Supaya apa yang mereka dengar, mereka boleh lakukan, iman mereka bertumbuh, dan tentu kerinduan kami adalah Bapak, Ibu, dan anak cucu mereka boleh bergabung bersama keluarga besar BW di sini. Sama seperti kami dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hikmat marifat yang Tuhan berikan. Berkati setiap buah kandungan para istri yang merindukan keturunan. Berkati setiap para suami, Tuhan berikan kesehatan. Dan juga Tuhan berikan benih-benih yang sehat. Supaya istri-istri mereka boleh memiliki keturunan di waktu Tuhan yang Tuhan tentukan. Dan itu akan indah pada waktunya Tuhan. Berikanlah kepada Bapak Ibu semua yang sedang bekerja hari ini untuk memperoleh hasil dari apa yang mereka kerjakan.
Berkati setiap pimpinan di mana mereka bekerja. Berkati setiap orang-orang yang mereka pimpin dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia agar tetap dalam keadaan baik, damai sejahtera. Tuhan berkati dari Sabang sampai Merauke, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami buka usaha, tempat di mana kami mengerjakan apa yang Tuhan titipkan. Untuk pelayanan setiap gereja, termasuk keluarga besar OIC, Tuhan tetap lindungi dan sertai. Berkati juga untuk setiap orang yang sudah menjadi ladang pekerjaan Tuhan bersama dengan OIC dan saluran berkat bagi ladang pekerjaan Tuhan di OIC. Apa yang mereka tabur, mereka akan tuai berlimpah-limpah-limpah. Ini yang hamba dan istri hamba perkatakan. Barang siapa yang menabur di ladang pekerjaan Tuhan, Tuhan akan membuat mereka menuai berlipat-lipat, beratus-ratus kali lipat, sehingga apa yang mereka rindukan mereka boleh capai dan mereka boleh terima. Penggenapan itu terjadi. Terima kasih ya Bapa. Sempurnakanlah doa kami ini hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kami siap menerima berkat-Mu dan siap menjadi berkat bagi hormat kemuliaan-Mu. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus dilimpahkan kepadamu saat ini. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sepakat dan percaya, boleh sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Amin, Abuna. Amin, Abuna. Terima kasih ya Terima Buna. kasih, Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Abuna, thank you Abuni. Bye Terima everyone. Ya, Bu Helmi juga sudah kami doakan. Sabar ya Bu Helmi, terima kasih ya Bu. Yang sudah Bu Helmi persiapkan oleh anak-anak Resgen mereka kemarin mereka realisasikan. Akhirnya Alden dan Darren ikut dancing juga, mereka luar biasa juga. Thank you, puji Tuhan. Ya, terima kasih ya Bu Helmi sudah Abuna. sudah dikerjakan kemarin. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya dan Abuni Abuna. mengucapkan yes. Abuna, terima kasih buat doanya kemarin, juga teman-teman DW. Mohon dukungan doanya juga pagi ini kurang lebih jam 10 kami nganter Patrice nih ke Semarang buat nanti sore terbang ke Jakarta, nanti malam terbang balik lagi ke Seoul, Abuna. Oh, oke. Baik, sebelum kita berpisah kita doakan Kak Patrice ya, putri dari Bu Yani. Perjalanannya cukup melelahkan juga ya, dari Tegal menuju ke Jakarta, lalu Jakarta menuju ke Seoul ya. Ke Semarang ya? Abuna. Nanti dia terbang dari Semarang sama. Oh, terbang dari Semarang. Kalau Tuhan kendaki, kemarin kan dia dapat panggilan di Lotte Holding di Seoul, tapi penempatan di Busan. Cuma besok karena kemarin Jumat dia pulang, jadi besok Selasa baru ngurus visa kerjanya Abuna. Barangkali boleh mohon dukungan dalam doa. Karena, pasti sebelum kita berpisah kita doakan. Karena kalau visa kerjanya keluar dia sebelum tanggal 22, keluar sebelum tanggal 22 dia bisa kerja 2 bulan. Nanti Septembernya baru keputusan perpanjang kontrak 1-2 tahun atau selesai 2 bulan itu. Oke, ini Kak Patrice ini seperti Kak Yefta ya, putra dari Bu Maria juga ya. Bagaimana Bu Maria? Terima kasih Bu Yani. Bagaimana Bu Maria Kak Yefta progresnya? Belum ada lagi Abuna, mohon doanya ya Abuna. Oke, masih menanti sama, enggak apa-apa. Penantian dalam Tuhan tidak sia-sia. Ya, Amin. ada lagi yang lain Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita mau doakan sebelum kita berpisah ya dan mengerjakan semua tugas yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan, sebelum kami berpisah satu sama lain dan kami mengerjakan tanggung jawab kami berdoa untuk Kak Patrice dan juga Kak Yefta. Untuk Kak Patrice dan Kak Yefta sama-sama menantikan apa yang mereka harapkan itu boleh terjadi.
dalam keadaan mereka, perjalanan mereka, perencanaan mereka, hari ini, esok, dan seterusnya. Kami mau memperkatakan bersama-sama bahwa biarlah rencana Tuhan yang terbaik boleh terjadi dalam mereka. Pekerjaan yang mereka harapkan, keputusan dari perusahaan, perencanaan yang mereka sedang persiapkan, semuanya berjalan sesuai dengan penyertaan campur tangan kasih kuasa Tuhan. Sehingga orang tua mereka boleh melihat dan merasakan betapa baiknya Tuhan Yesus dalam kehidupan anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, beri keselamatan senantiasa dan keberhasilan dalam segala perencanaan mereka, kemanapun mereka pergi. Engkaulah yang membuat perencanaan itu berhasil dan pekerjaan itu memberikan keberuntungan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, Terima selamat kasih, Abuna. beraktivitas. Iya, selamat beraktivitas. Ya, tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa besok pagi. Oke. Iya, makasih Abuna. Terima kasih Makasih Abuna, teman-teman. terima kasih Abuni. Terima kasih Abuna. Semuanya. Bye-bye semua. Semuanya ya. Bapak Ibu semua sehat-sehat, kita semua kembali. Amin. Amin. Shalom, terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi. Amin. Selamat ya Kudi. Makasih Salam Abuni. juga Bu Sinai. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau begitu kami sign out dulu. Kita perkenalkan sekali lagi, jangan kasih Jangan kasih kendor. Oke, sampai jumpa besok ya. Dadah. Dadah. Inggris.